Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Ramadan. Saya mahasiswa Teknik Mesin angkatan 2021. Di sini saya ingin menjelaskan tentang artificial intelligence, blockchain, cloud computing, dan juga data analitik. Baik, langsung saja ke materi. AI atau biasa disebut dengan artificial intelligence adalah pengembangan pada sistem komputer sehingga dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Misalnya, pengenalan suara, persepsi visual, pengambilan keputusan, menerjemahkan bahasa, dan lainnya. Sederhananya, AI adalah metode yang membuat komputer dapat bertindak secara otomatis melalui analisis statistik. Berikut contoh produk artificial intelligence yang mungkin kita sering gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada Face ID atau ID wajah. ID wajah merupakan contoh produk AI yang dapat membuka kunci ponsel kita dengan sensor wajah kita. AI mengenali kita melalui pemindaian dan melihat wajah dengan mengingat poin penting dalam wajah kita. Selain digunakan dalam membuka kunci ponsel, Face ID atau ID wajah juga digunakan untuk pengawasan dan keamanan di bandara. Yang kedua, peta dan navigasi. Produk kecerdasan buatan yang satu ini mampu membantu kita melakukan perjalanan dengan lebih mudah dan cepat. Tidak perlu lagi menggunakan peta kertas yang praktis dan tidak responsif. Kita cukup mengetikkan tujuan kita pada aplikasi Waze, Google Maps, atau Apple Maps. AI dalam peta dan navigasi menyimpan dan mengingat visual bangunan serta mampu mengidentifikasi perubahan lalu lintas, sehingga tidak perlu khawatir terkena macet. Yang ketiga, pembayaran elektronik. E-payment merupakan salah satu produk artificial intelligence yang mendukung kita untuk melakukan penyetoran, transfer uang, dan membuka akun dari mana saja. AI juga dapat berperan dalam keamanan, manajemen identitas, dan kontrol privasi. AI merekam jenis produk yang kita beli lengkap dengan informasi lainnya, seperti kapan dan di mana kita biasa membeli produk tersebut. Selain itu, AI juga mengamati pola perilaku kita dari waktu ke waktu, sehingga ketika kita ada aktivitas yang tidak biasa dengan apa yang kita lakukan, sistem akan memberikan peringatan dan meminta verifikasi atas transaksi yang kita lakukan. Teknologi ini sangat bermanfaat untuk mencegah penipuan. Yang keempat, ada media sosial. Kita berpikir, mengapa kita terus mengulir Instagram atau TikTok sampai lupa waktu? Kita bisa mengalami kecanduan media sosial karena kita senang menikmati konten-konten media sosial kita. Tapi tahukah kita kalau konten yang muncul di media sosial kita memang sengaja didesain sesuai dengan minat kita? AI menyatukan preferensi konten, menyarankan koneksi, dan penayangan iklan sesuai dengan minat kita, agar tetap terhubung dengan platform media sosial yang kita miliki. Selain itu, AI juga bisa menghapus postingan bermasalah yang melanggar ketentuan dan penyebabnya melalui kata kunci dan pengenalan gambar, sehingga kita bisa lebih menikmati konten favorit tanpa terganggu. Yang kelima, asisten suara. Seiring dengan perkembangan teknologi pengenalan suara, semakin mudah untuk mengatur atau mencari sesuatu tanpa harus mengetiknya. Kita bisa langsung berbicara dengan gawai kita atau HP kita melalui asisten suara. Produk kecerdasan buatan ini bisa menelpon seseorang, mencari sesuatu di Google, memutar musik, dan lainnya saat kita sedang beraktivitas.
Salah satu contoh produk AI dalam teknologi ini adalah Siri yang merupakan asisten pribadi digital dari Apple. Siri memiliki asisten suara yang ramah untuk berinteraksi dengan manusia. Siri memahami pertanyaan dan permintaan dengan bahasa manusia, sehingga Siri dengan mudah dapat menemukan informasi, memberikan petunjuk arah, menambahkan acara kalender, mengirim pesan, dan melakukan aktivitas lainnya. Yang keenam, rekomendasi pencarian. Hampir sama dengan media sosial, AI dapat membantu kita menemukan dan menyediakan informasi sesuai dengan preferensi atau penelusuran terbaru. AI telah mempelajari perilaku dan minat kita dengan mengikuti aktivitas kita. Data dikumpulkan, disimpan, dan dianalisis melalui machine learning untuk kemudian memprediksi preferensi kita dengan menawarkan dan merekomendasikan hal-hal yang mungkin kita sukai. Yang ketujuh, ada editor tulisan. Kita mungkin pernah melihat atau menggunakan fitur auto correct pada ponsel kita untuk menghindari kesalahan ketik ketika mengetik pesan. Di sini AI menggunakan machine learning untuk mempelajari dan memproses suatu bahasa sehingga bisa mengidentifikasi penggunaan bahasa yang salah dan menyarankan koreksi. Selanjutnya adalah blockchain. Apa itu blockchain? Blockchain adalah teknologi yang digunakan sebagai sistem penyimpanan atau bank data secara digital yang terhubung dengan kriptografi. Penggunaannya tidak terlepas dari Bitcoin dan cryptocurrency dan lainnya. Meski begitu, terdapat banyak sektor lainnya yang bisa memanfaatkan perkembangan teknologi dari blockchain ini. Agar lebih mudah memahami makna dari blockchain, mari kita lihat dari sisi penamaannya. Blok yang memiliki arti kelompok dan chain yang artinya rantai. Pengertian dari penamaan teknologi ini mencerminkan bagaimana cara kerja blockchain, di mana teknologi tersebut memanfaatkan resource komputer untuk menciptakan blok-blok yang terhubung, chain. Blok-blok yang sering terhubung nantinya digunakan untuk mengeksekusi sebuah transaksi. Teknologi ini memang cukup menarik karena sifatnya yang tidak terpusat. Blockchain mampu berjalan sendiri menggunakan algoritma komputer tanpa ada sistem tertentu yang mengaturnya. Perbedaan blockchain dan cryptocurrency. Cryptocurrency merupakan sistem mata uang digital yang diamankan menggunakan kriptografi, sehingga mata uang tersebut tidak dapat dipalsukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Aset-aset kripto ini menggunakan teknologi yang disebut dengan blockchain. Jadi, blockchain merupakan database yang tidak bisa diganti atau diubah. Intinya, blockchain merupakan teknologi yang digunakan untuk menyimpan data digital yang terhubung dengan kriptografi. Keduanya ini memang berbeda, namun sama-sama berkaitan, di mana kripto sebagai mata uang digital dan blockchain sebagai teknologinya, serta penyimpanan data digital yang berkaitan dengan transaksi cryptocurrency. Keunggulan dari teknologi blockchain. Setiap perkembangan teknologi baru tentu memiliki unsur keunggulannya tersendiri. Begitupun pada bidang teknologi blockchain ini. Keunggulan yang bisa didapatkan oleh para penggunanya cukup beragam. Yang pertama, sistem transaksi yang transparan. Teknologi ini mampu menyimpan data transaksi secara aman dan transparan. Ketika melakukan transaksi, ada public access yang dapat dilihat oleh semua orang tanpa harus memiliki akses login. Yang kedua, memiliki proteksi data yang baik. Terdapat sistem verifikasi oleh para penambang atau miners sebelum dieksekusi di banyak komputer. Struktur database tersebut bersifat append only atau hanya bisa menambahkan dan tidak memiliki akses perintah edit. Jadi hacker tidak akan bisa melakukan hack atau social engineering untuk mengubah data di dalamnya. 3. Efisiensi dan lebih cepat. Proses
Transaksi mata uang konvensional akan memakan cukup banyak waktu dan terdapat faktor kesalahan manusia yang terlibat di dalamnya. Namun pada teknologi blockchain, transaksi menjadi lebih efisien, cepat, dan tentunya aman. 4. Keamanan yang terjamin. Blockchain dilengkapi dengan keunggulan enkripsi dengan kriptografi, sehingga keamanan transaksi bukan menjadi masalah. Dengan menggunakan kriptografi, histori transaksi tidak bisa diubah karena sudah terenkripsi, sehingga dapat meminimalisir tindak penipuan. Yang kelima, ada sistem audit yang lebih baik. Salah satu fungsi penting dari teknologi blockchain ini adalah kemampuan auditnya. Setiap orang bisa melihat dan melakukan tracking data transaksi sehingga memungkinkan untuk bisa mengetahui jejak audit sebuah aset. Tidak ada lagi potensi untuk melakukan penggelapan dana korupsi karena data transaksi bersifat publik, immutable, dan open only. Selanjutnya tentang cloud computing. Cloud computing atau komputasi awan adalah metode penyampaian berbagai layanan melalui internet. Sumber daya yang dimaksud adalah aplikasi seperti penyimpanan data, server, database, jaringan, dan perangkat lunak. Cloud computing merupakan opsi yang populer karena memiliki banyak keuntungan, seperti irit biaya, meningkatkan produktivitas, kecepatan, efisiensi, performa, dan keamanan. Contoh pemanfaatan cloud computing. Terlepas dari bermacam layanannya, cloud computing memberikan penggunanya serangkaian fungsi seperti email. Contohnya layanan Zimbra Mail. Yang kedua, penyimpanan, backup, pengambilan data. Yang ketiga, membuat dan mengetes aplikasi. Yang keempat, menganalisis data. Yang kelima, streaming audio dan video. Yang terakhir, ada data analitik. Pengertian data analitik. Data analitik dapat diartikan sebagai serangkaian aplikasi mulai dari basic intelligence, reporting, and online analytical processing, dan beberapa fitur analitik lainnya. Data analitik juga bisa diartikan sebagai proses yang bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan dari informasi data. Teknologi ini banyak digunakan di industri komersial karena dapat membuat perusahaan lebih mudah dalam menghasilkan hasil akhir yang baik dan akurat. Teknologi ini dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan pendapatan, mengoptimalkan program pemasarannya, dan juga meningkatkan layanan bagi para pelanggan. Dengan demikian, bisa dikatakan kalau data analitik ini mampu meningkatkan performa bisnis sebuah perusahaan. Apa saja sih kegunaan data analitik bagi sebuah perusahaan? Yang pertama, mempermudah perhitungan statistik. Yang kedua, menjadikan waktu perhitungan semakin efisien. Yang ketiga, memberikan solusi untuk kepentingan bisnis. Yang keempat, hasil perhitungan yang akurat dan reliable. Dan yang terakhir, yang kelima, dapat membantu riset pasar dari sebuah bisnis. Baik, cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.